berpengaruh pada kinerja jantung. Jadi jantung itu akhirnya kalau pompa berat, jadi ritme jantungnya ini tidak teratur. Ya, jadi kadang ini Pak, duduk-duduk, pompa terus duduk-duduk gitu ya. Jadi dia tidak teratur. Makanya biasa nih kalau orang mulai bermasalah dengan jantung, tidurnya itu tidak nyenyak. Delok-delok kaget. Orang apa-apa kaget diri gitu loh. Karena ini jantung itu ketika mompanya itu cepat, habis itu lambat gitu ya. Nah itu ritme jantung itu tidak teratur. Nah akupresur itu salah satunya bisa membantu itu. Dengan catatan ya dari dalam pembuluh darahnya juga harus bersih, terus darahnya tidak terlalu kental. Nah ini Pak, ya makanya teman-teman yang biasanya mungkin minumnya kurang, nah, saya sendiri kadang juga kurang banget. Jadi kudu disangon nih Pak. Jangan botol gitu ya baru. Ya biar apa? Biar darah tidak terlalu kental. Nah terus itu kekenalan darah ya. Terus kristal atau plak kolesterol. Nah ini kristal atau plak kolesterol. Jadi ini harus dibedakan Pak. Bukan kolesterol, tapi plak kolesterol. Ya. Jadi plak lemak yang menempel pada dinding pembuluh darah itu plak kolesterol. Nah ini Pak, plak kolesterol ini kalau itu ini ya biasanya kan menyebabkan penyempitan. Ini yang akan menyebabkan hipertensi Pak. Jadi tekanan pada dinding pembuluh darah itu jadi kuat. Kenapa? Karena pembuluh darahnya kaku. Nah pembuluh darah yang bagus itu harus lentur. Jadi kayak pembuluh darah bayi itu loh Pak. Nah itu kan masih lentur karena dia belum banyak dosa. Dosa gorengan, dosa lemak-lemak gitu loh. Ya. Nah, ini jadi plak kolesterol ini, Pak. Nah, apa aja yang bisa menyebabkan penyempitan atau menyebabkan plak kolesterol? Ya, salah satunya itu adalah lemak yang bersifat jenuh. Lemak jenuh, Pak. Ya, lemak jenuh itu lemak yang gampang menggumpal. Salah satu dari mana sumber lemak jenuh? Ada yang tahu, Pak? Minyak goreng. Dari mana lagi Bu? Lemak sapi. Ya Pak, lemak? Daging merah ya. Daging hewan, kalau hewan ikan? Enggak. Jadi itu Pak. Nah ini Pak, lemak jenuh itu salah satu sumbernya tadi minyak goreng. Ini Pak. Yang seneng gorengan Bu? Pak? Banyak. Loh, ini sederhana ya Pak. Jadi minyak goreng itu Pak, minyak goreng yang bagus itu ada dua Pak. Satu zaitun. Bu, kalau goreng pakai zaitun. Karena minyak zaitun itu bagus Bu. Kenapa? Ya, minyak zaitun itu Pak termasuk gugus kimia rantai pendek. Artinya Pak, kalau dipanaskan di atas 100 derajat itu tidak menimbulkan racun. Itu zaitun. Ya, makanya jenengan sering konsumsi zaitun bagus, membersihkan. Itu boleh diminum ini mentah. Boleh Bu, itu boleh. Ya, dianjurkan. Ya, itu. Jadi itu Pak. Jadi minyak zaitun itu tidak menimbulkan racun lain. Yang kedua, minyak kelapa Pak. Minyak kelapa ya. Yang dipanasi apa yang enggak dipanasi? Enggak Pak. Pokoknya kalau VCO minyak kelapa gitu ya. Walaupun itu dipanaskan di atas 100 derajat, itu tidak menimbulkan racun lain. Itu dua minyak itu Pak. Tapi kalau jenengan pakai minyak sawit, ya minyak sawit itu kalau dipanaskan di atas 100 derajat itu akan menimbulkan racun lain. Nah itu namanya gugus kimia rantai panjang. Jadi muncul racun, begitu dipanaskan muncul racun lain. Ya gitu Pak. Apa aja racun yang muncul? Satu, bensin. Jangan pernah dengar kabar ya Pak, sekarang minyak sawit buat bahan bakar, betul nggak? Ya karena memang itu mengandung bensin Pak. Ya, jangan tiap hari konsumsi bensin. Gitu Pak. Nah, yang kedua, racun yang keluar dari sawit itu tadi, itu namanya formalin. Makanya begitu digoreng awet. Ya. Nah, itu yang ketiga namanya acrolein. Acrolein itu Pak bahan cat tembok. Gitu loh Pak. Makanya pembuluh darah kita di masyarakat kita ke depan itu pasti akan banyak masalah.
penyakit dia. Ya, jadi apa sih sebetulnya ini materi tentang kuantum? Ya, kuantum resonansi ya, kuantum resonansi. Atau belum dipahami dulu? Mau coba ditanya? Banyak banget jadi. Terlalu paham. Ya, saya berharap nanti gini Pak. Ya, kapan-kapan kita bisa ketemu lagi, kita berjalan lagi Pak. Ya, jadi jangan tidak perlu bayar penuh gitu ya, tinggal bayar konsumsi aja. Karena saya nggak tahu di sini gimana, nanti biar diatur sama Bu Eni gitu ya. Tuh, karena biar nggak ini Pak, ibaratnya carane apa itu biar tuntas gitu loh Pak. Makanya jenal biar nggak nanggung gitu loh ya. Artinya jenal dapat ilmunya gitu itu nggak nanggung. Ya, syukur nanti kalau misalnya di ini jenengan bisa perbanyak praktek biar lebih cepat hafal. Karena kuncinya titik-titik akupressur itu harus praktek dulu Pak, praktek gitu ya, nanti lama-lama apa? Kuncinya di situ ya. Daripada jangan cari bukunya gitu ya terus dihafalin gitu, enggak hafal-hafal Pak. Sambil praktek, sambil belajar, nanti ada kesulitan tanya gitu, insya Allah nanti lebih cepat, oke? Gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, nah saya iya, ini kan habis jatuh. Iya, Pak. Habis jatuh. Irama jantung bisa dari situ. Iya, Bu. Irama jantung. Harus ada lebih info. Ya enggak? Nah, ya. Ya, ini memang harus dibuka sih. Baru nanti lebih matang. Nanti kenapa ya? Nah, ini nanti di sini. Iya, ya. Iya. Kelas kan? Ini posisinya ke sini nih. Iya. Coba ya. Ini nih. Coba pegang. Keras dong. Keras dong. Nah. Jadi ini loh. Jadi nah, ini nih. Loh. Oh ini, coba nih. Oh. Nah, jadi dia ototnya nih lagi. Ini sambil dinaikkan ke atas ya. Iya, biar otot ini. Nah, di sini. Loh kan? Mulai empuk kan? Nah, ini nanti ini nariknya bisa di jantung ini. Ya. Nah, jadi karena orang kalau jadi jantung tuh ke sini larinya. Ini. Nah, jadi pompa jantungnya itu jadi nggak teratur. Jadi kabar kaget. Ini, nah di sini ya. Nah, di sini. Nah, ini. Sakit sekali Pak. Coba Bu. Bu. Nyaman? Iya. Jadi udah nggak narik di sini. Nggak bisa. Nah, Kalau coba ya. agak lumayan. Nah, Tinggal ini. ini ya. Loh, coba nih. Tadi, coba Pak pegang. Udah empuk kan? Nah, beda kan? Nah, itu. Jadi ngambilnya ya. Jadi tetap patokannya itu di titik-titik meridiannya. Balikan gitu ya. Nah, ini Bu. Ya, baru sekali nih. 2 kali insya Allah udah nyambung. Ya, kalau enggak